Hai penonton cakep, di sini kami para Ultra mengajak kamu menjadi member Kekuatan Ultraman. Dengan join member Kekuatan Ultraman, banyak keuntungan yang kamu dapatkan, seperti, pertama, update prioritas member. Jadi kalau ada info terbaru tentang Ultraman, akan dipastikan kamu jadi salah satu orang yang lebih dulu mendapatkannya. Wow. Bahkan kalau kamu punya foto-foto saat event Ultraman, kamu bisa kirim ke kami, dan akan publish di community. Kedua, khusus untuk member, kalian akan mempunyai akses menonton Ultraman lebih awal sebelum kita publis ke publik. Keuntungan yang ketiga, komentar kamu akan menjadi prioritas untuk dibalas dan muncul di atas. Keempat, khusus untuk member, di Kekuatan Ultraman, kamu bisa menikmati konten video yang memang tidak untuk dikonsumsi publik. Mulai dari new member hingga 3 tahun ke depan. Kamu akan terlihat tampil beda dengan emoji eksklusif ini. Langsung bergabung di member Kekuatan Ultraman. Gak usah ragu karena harganya Rp19.900. Wah, tuti kau pepin melingking kong salanong kong kang malam. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi sama Kinos Gina nih sobat-sobat Kumpra. Kalau udah ada Kinos Gina, berarti waktunya untuk kita kumprang, kumpulan prank. Yuk, langsung kita mulai yuk. Nah, ya mari sekarang kita masuk ke prank. Kali ini pranknya adalah Panci jatuh di sebuah jalan yang hening dan sepi. Tiba-tiba ada 2 agent kita yang kalau aku sih kaget pasti kayak begitu ya. kagetnya laki banget. Disalahin Mas. malah. Ya disalahin malah yang bawa terpal. Banget tuh tulisan di kaosnya tuh. Ya kan? Aku nggak bisa baca. Kamu gak bisa baca? Nggak bisa. Oh gitu. Ayo. Halo Jack. Siapa yang gak kaget kalau dengar begitu ya? Sabar. Lalu yang kena imbasnya itu yang pakai agent kita yang pakai baju merah ya. Oh wow. Udah jatuh. Kaget disuntrungin lagi. Udah mas, biarin mas. Yang baju merah biarin. Daripada ntar ribut, ntar digulung lagi. Ya baju merah jangan sampai lolos. Aduh ya Allah, kagetnya cantik banget. Kaget banget karena lagi jalan tiba-tiba ada panci jatuh di belakang. Aduh kaget banget, lagi jalan santai tiba-tiba ada panci jatuh gitu. Waduh, kaget. Bubrak lo. Tantrum saya, hati saya nih tantrum men. Kumprang agak lain nih kumprang ya, aduh. Oke, prank selanjutnya gimana ini? Jadi ceritanya nanti ada 2 agent kita yang akan acting pura-pura jadi sepasang kekasih. Iya. Tapi dia bawa senjata. Mau diapain nanti target kita begitu? Nah, langsung aja yuk kita cek ini dia. Kok nyangkut sih? Tuh, nanti kita fotonya di situ ya. Ih, di situ aja kali. Tapi di situ bagus Di sini tau. aja kamunya. Aduh, Nyangkut kan? Ayo lepasin. Gimana coba? Lepasin. Putar balik ya. Malah putar. berantem, lagi berantem. Wah, makin ribet hidup. Malah Makin berantem. kekunci kan? Nah, salah jalan, Bingung salah. sendiri. Wah, makin kenceng. Ya. Loh, ini kita kan buru-buru. Wah. Sumpah bingung, aku liatnya bingung. Apalagi orang atau targetnya noh. Apa sih, Mbak? Gitu. Pokoknya aku mau ke sana. Nyangkut dia. Nyangkut lagi. Ayo, gimana ngelepasinnya? Nah. Wah. Ayo. Wah. Coba diobrolin dulu baik-baik. Tuh. Gimana kamu yang bener dong? Tuh mbaknya ngamuk loh. Kita nyari sate aja ya. Ayo. Wah mbaknya padahal udah mundur-mundur. Kekunci juga. Kenapa sih? Kenapa harus aku? Katanya. Duh ya ampun. Iya apa dilangkahin? Iya. Kata si Aries, Bentar. saya hari ini minum 2. Naik lagi. Oke, putar saja Mbak Masnya. Mbak, laporin polisi aja mbak. Biar kelar noh. Astagfirullahaladzim Pak. Ini dia. Setangan-tangannya keikat. Ini mau bukan ngerjain, ini mau nyulik. Somai aja deh. Di sana tahu yang Ah, Apaan sih katanya?
Sebentar ya, saya lepasin dulu ya, kata Aries. Kata Simbanya tadi begitu talinya melintang. Siapa yang pesan ini nih? Mobil derek katanya. Aduh, kenapa dong? Nah, makin ngunci. Iya. Mbaknya gimana Mbak? Mbak keluar dong Mbak. Mana masa lepas Kita buru-buru nyari makan nih. kita mau ke sana nih. Derek aja udah derek. Itu kencang banget lagi. Pinggang Mbak itu. Mbak kayak pakai korset ya Mbak. Semangat ya Mbak. Tuh, Mbak masuk TV. Masuk di Kumprang RTV. Cie. Makasih kakaknya. 1, 2, 3 mana pasukan selanda. Kesel banget, kenapa sih tiba-tiba lagi jalan langsung dipakein selendang kayak gitu, dililit-lilit. Awalnya sih kayak kesel, tapi lama-lama kayak ngakak juga sih Kak. Nah, Sobat Kumprang, kali ini waktunya untuk kumprangin. Yes, ada pelopor kita hari ini seorang ibu cantik namanya Ibu Erti ya. Oh. Jadi Ibu Erti ini kan seorang korlas, koordinator kelas di sebuah sekolah gitu ya. Jadi Ibu Erti ini mau ngumprangin temennya sesama panitia sekolah juga gitu. Namanya Ibu Pipit. Oke. Jadi ceritanya Bu Erti mau ngajakin Ibu Pipit sama perwakilan panitia sekolah buat ngebahas budgeting untuk acara Hari Guru. Mau meeting buat ngebahas budgeting Hari kebayang. Guru. Oke. Iya. Wah, seru banget nih. Iya pastilah. Udahlah ngebahas soal budgeting, ibu-ibu sekolah pula, ya kan? Terus dikumprangin pula. Wah. Rumpi. Kayak apa nih? Coba yuk langsung kita ke kumprangin. Halo Sobat Kumprang, perkenalkan nama saya Etri, biasa dipanggil Mama Hafiz. Di sini saya mau ngumprangin teman saya Ibu Pipit, biasanya kita panggil Mama Gista. Lama ya. Lama banget. Ngapain? Nah Ipeng di sana nah. Tuh, Lagi main HP di sana. Jangan lari, Oh, kelihatan no dia no. Mama Gista ini dia itu orangnya apa ya? Dia tuh rajin. Terusnya ide-idenya dia itu sangat bagus deh gitu. Cuma jeleknya dia itu suaranya itu terlalu besar gitu, menggelegar. Jadi kita nanti berempat nih. Iya dong, seksi. Jadi saya sekarang hubungi tim Kumprang buat mengumprangi Mama Gista biar dia lebih baik lagi agar suaranya itu tidak kenceng-kenceng lagi, biar bisa lebih lihat situasi lagi saat berdiskusi, di mana dia harus mengeluarkan suara besar dan di mana dia harus mengeluarkan suara pelannya dia supaya lebih baik lagi ke depannya. Nih, yang itu apa namanya yang buat Hari Guru. Ngapa sih? Kita kan rencana kan udah ada tuh. Ternyata kita rencana tuh beda. Hafiz bilang kan sekarang mau secara besar-besaran. Nanti bendahara komite kan mau datang nih. Nanti kita omongin semuanya. Ya pasti kan kalau besar-besaran pasti kan lambung. Lu tuh yang mintain dana. Iya. Pokoknya saya ngasih tugas ke Gisa minta dana lah. Seandainya misalnya 500 atau 1 juta. Ya mudah-mudahan sih Bu Bendahara duitnya banyak ya. Waalaikumsalam. Bendahara repot gile emasnya. Hai Sobat Kumprang, kembali lagi dengan Agent Yunita. Saya di sini berperan sebagai bendahara sekolah gadungan. Saya di sini bikin target emosi. Kira-kira reaksinya dia gimana ya? Aku kayaknya nggak pakai dress code tadi soalnya habis di laundry. Emangnya lu dari mana? Hah? Emangnya lu dari mana? Biasalah jalan-jalan ke Singapura dong. Gaya lu. Mantep banget. Berarti boleh-oleh dong dari Singapura. Jadi gimana? Gue bawa kue nih ya. Minumnya enggak. Iya, ini nggak ada piringnya, kok nggak ada sendoknya sih? Iya, di sini kosong. Wah, gue harus komplain ya, gue nggak terima kayak gini. Gue beli paling mahal loh soalnya. Apa-apaan kayak gini? Gile. Lah, emang kue apaan sih itu? Ih, pokoknya gitu di Singapura nih. Iya dong. Beli di Cobain aja deh. Singapura. Maaf ya Beb, kayaknya emang nggak ada deh. Iya, tadi kayaknya emang ketinggalan. Apa di situ tadi?
Coba lihat. Ya ampun, soalnya tadi kayaknya emang kok bisa di kamar mandi padahal nggak ada. Ih, Ibu, turun dia dulu dong. Nah, pas saya baru datang tuh kan saya bagi-bagi kue ya kan. Ke 1, ke 2, ke 3, saya lewatin tuh target. Di main nyomot aja tuh kuenya. Ih, kosong semua, kok nggak ada ya? Jadi gimana nih? Ini kita acaranya mau kayak tahun duluan, apa mau dirubah gimana? Yang pasti tahun ini harus lebih heboh dari tahun lalu ya. Hebohnya gimana dulu? Tahun lalu kan bakso nih. Ya. Sekarang mah murah-murah aja kali mie ayam gitu. Tapi kalau bisa ini mie ayamnya yang langsung gitu. Jadi masih panas kan enak tuh, ya kan? Kan kurang lebih 5.500.000 ya. Buat berapa Bu? Ya semua dong. Masa satu orang? Kita ada 17-an. Kurang nggak segitu? Kurang nggak? Coba. Tergantung donaturnya. Ya enggak. Aku kan bilang Mama Gista itu untuk jadi donatur. Oke enggak gitu. Misalnya satu kelas gope. Berarti kan kalau 500 satu kelas ada 12 ya? 11. 55. Cukup nggak? Kurang sih. Kurang. Kurang. Ya, kalau mau gede mah, ya bener nggak? Oh, berarti sisanya ya Mam dong yang nambahin. Enggak lah. Kamu ada ide lagi nggak selain itu? Kalau emang budgetnya besar iya gitu. aja. Keluarin aja, nanti biar aku sampai Kasih idenya. Gitu. Kamu kan penuh dengan kreatif nih. Pakai panggung nggak? Nggak usah, kan ada pakai aula. panggung. Tahun ini pokoknya harus beda. Kayaknya Mam lebih paham deh kayaknya. Idenya ada tambahan lagi nggak? Kayak Cuco tuh, coba apa dong? Jangan diem-diem aja. Ih, di malah ketawa gimana sih? Makanya ini bisa dilihat dulu tahunnya kemarin gimana dulu gitu, hiasannya kayak gimana dulu gitu. Jangan langsung harus tahun kemarin itu kita cuman ibaratnya makan-makan. Nah terus kita cuman beli kayak souvenir gelas biasa doang, cuman nggak dinamain. Nah, kan tadi rencananya ada mau pakai souvenir. Iya, maksudnya souvenirnya mau apa? Mau gelas lagi, apa mangkok, apa rantang, apa baskom. Semisalnya ini kurang, kan katanya Mam lebih pinter buat menghandle nih gitu. Misalkan nih kurang, Mam bisa kan maksudnya cari tambahannya, ya paling kurang-kurangnya 3 juta atau sampai 5 juta. Pas kita bahas mengenai kenaikan budget, dia langsung mukanya tuh bete dan mulai marah gitu. Ada lah segitu mah. Kok nggak ada sih? Ya ampun, gitu aja nggak bisa. Katanya di antara mereka orang, Mam paling pinter gitu. Nih, ini 5 juta nih, lihat ya Mam ya. Nih, 5.500.000 sudah saya tandain ya kan. Kalau kurangnya kurang lebih tuh 3 sampai 5 juta. Mam siapa tadi namanya? Gista. Hah? Mam Gista. Mam Gista. Ini saya tandain ya nih, Mam Gista. Pokoknya berarti kalau kurangnya 3 sampai 5 juta, ya nggak mau tahu saya. Pokoknya Mam yang cari ya. Bisa lah, masa segitu doang nggak bisa. Jangan bengong aja. Bengong mikir ya. Terus gimana nih, Mam? Kalau nambahin 3 juta enggak paling 1,5 juta. Dikit banget. Nah, iya, makanya kan katanya kan nambahinnya paling gedenya kan 5 juta nambahinnya kan ya. Itu kan budget awal kan 5.500.000 itu per kelas 500.000. Nah, di luar budgetnya kan 3 juta tuh, 3 juta sampai 5 juta. Nah, matiin aja dulu 1,5 juta apa enggak 2 juta, udah segitu dulu. Kurang dong, gimana sih? Iya, kurang, saya tahu, tapi maksudnya usahain 2 juta dulu buat nambahin ya gitu loh. Nanti pasti kesana sininya masa harus utang? Masa yang utang ya, sih, bukan Mam? bukan ngutang, maksudnya ntar kalau udah dapat duitnya kan bisa dihitung tuh, dikasihin ke duitnya ke bendahara nih saya dapetin duit segini, ya udah dihitung lagi, oh berarti masih kurang nih, nah, cari lagi gitu. Jadi nyari nggak nungguin besok lagi, ya hari ini saya cari juga saya cari gitu. Bisa dipertanggungjawabin nggak? Yang penting saya nyobanya sampai 2 juta dulu nih. Dari pokoknya saya maunya 3 juta paling nggak minimal tuh. Saat saya banting buku di depan mereka, mukanya dia kayak nggak enak gitu.
Ngomongnya coba di kuping saya dong. Ya maksudnya mau acara gede ya budgetnya harus gede juga ya, nyarinya juga kan harus mikir dulu lah. Ayo, kecuali kita pinjem rentenir. Lah hari ini juga jadi 10 juta juga. Oh mau pakai nama situ, nggak apa-apa Mam. Nggak kayak gitu juga lah. Dimatiin aja langsung. Oh yaudah saya bisa 3 juta. 3 juta dong. Itu saya udah pakai. Ya udah 3 juta. Bener ya? Ya. Kalau nggak bisa mau nggak mau berarti Mam yang nombokin. Apaan? Saya nggak kedengeran ya? Kenapa jadi saya yang nombokin? Lah, kan katanya sanggup. Gimana sih? Bisa nggak? Enggak. Komitmen. Tadi bilangnya bisa. Diusahain. Sekarang bilang enggak. Saya butuh kepastian. Cuma janji palsu mas saya nggak kepake. Mam Gista menyanggupi gitu, mencari kekurangannya 3 juta gitu. Kalau kekurangan ditanggung sama Mam Gista, dah gitu. Setuju? Kekurangan ditanggung saya. Loh, kan tadi Mam bilang bakal nyari donatur. Ya nyari donatur, Mam. Nih dengerin ya, nyari donatur. Tapi kalau nggak nyampe 3 juta, masa saya yang harus ketumpuan? Kan tanggung jawab, komitmen dong. Ya tahu komitmen, tapi ya kira-kira aja dong, masa saya tanggung jawab sendirian. Ih, saya mah bingung ya. Ngomongannya pelin-pelan, panas, saya gerah. Ya kalau nyanggupin di 3 juta saya nggak mau. Harus mau ya, dong. Maksudnya. Kecuali 3 juta nih, ini nyari bareng-bareng. Saya nyanggupin 1,5, paling gede-gedenya 2 juta. Nyanggupin nyari donatur. Ya, tadi kan makanya saya ulang lagi, pokoknya minimal 3 juta, oke bisa. Tadi marah-marah kan minta ya, pokoknya saya maunya 3 juta. Lah nyari donatur, kan saya bilang pahitnya. Tapi kan Mam udah menyanggupi 3 juta. Sekarang nggak sanggup 3 juta. Enggak lah, nggak bisa lah. Ya jangan gitu dong. Mulutnya biasa aja. Lah emang mulutnya begini. Jangan nyolot. Kamu tahu nggak sih dari tadi, kamu masuk di acara Kumprang RTV. Tuh kamera tuh. Tahu gitu kamera. Tahu gitu mah saya dandan dulu, ngapain dulu, make up dulu, pakai baju cakep, nggak kayak begini, Pak. Tadi mana kali nyari 3 juta? Mam, ya, Pak? ini teman-temannya ngelaporin loh di acara Kumprang RTV loh. Kurang ajar lu ya. Kurang ajar. Yang lihat masnya. Udah sanggupin gigi lu gede. Sanggupin duit segitu. Gimana rasanya? Enak gak gue kumprangin? Kagak ada enak-enaknya. Lu demen banget bikin orang kesel. Puan gue suruh nyari duit segitu lu. Bikin gue kesel aja lu. Bener lu. Tapi tadi waktu saya ngebanting buku, pengen ngapain saya ya? Terus wah, rasa pengen nyambit ya pakai sendal. Saya kalau kagak ngehargain ibu bendahara ini masalahnya ya. Nah kalau saya nyambit dia tiba-tiba saya diperaporin ke polisi. Masa Allah anak saya 3. Tapi bakal nyangka nggak sih? Kagak. Kagak, lu jahat lu. Gua marah sama lu. Yakin lu ya ketemu di jalan gak bakal gua tegur. Makanya kata gua rapat ngapain sih tengah hari bolong di lapangan. Gak taunya ada modelan begini. Lu ngomong kagak apa kagak. Lu jangan kayak gitu-gitu lagi sama gua ya. Awas lu ya kalau begitu lagi ya. Oh gua cancel lu jadi temen gua, jadi bestie gua. Gak bakalan lu gua WA lagi. Makanya punya bacot, pelanin. Ya susah emang tabiatnya begini. Kumprang nyebelin, sama kayak dia. Nah, akhirnya misi kita berhasil. Terima kasih Bu Pipit. Terima kasih banyak untuk Ibu Pipit. Bisa mengontrol suaranya lagi ya Bu. Biar nggak dikatain emosi terus. Dan kedepannya kalau emang ada meeting lagi di panitia sekolah ya Ibu Pipit ini bisa saling menghargai pendapat ibu-ibu lainnya. Bener. Pokoknya sukses untuk kedepannya Ibu Pipit ya. Kita selalu mendoakan ya, kayak target-target Kumprang kita ya. Semoga kedepannya menjadi manusia yang lebih baik lagi ya. Iya betul banget. Ya. Terus Ibu Pipit ya kalau nyerocosnya ada speedometernya, ya. Itu udah RPM 7 mulu tuh. Nah buat sobat-sobat Kumprang
yang pengen kumprangin temennya, sahabatnya, pasangan atau keluarga siapapun, Boleh. banget. Langsung aja hubungin tim Kumprang di Instagram kita, makanya di follow ya Instagramnya ya di @kumprang_rtv atau scan barcode yang ada di layar TV kalian. Kembali lagi di Kumprang, kumpulan prank. Ya udah selesai ya. Iya nih. Ya udah deh kalau gitu nanti kita ketemu lagi di episode-episode Kumprang berikutnya ya sobat-sobat Kumprang ya. Siap. Tapi buat sobat-sobat Kumprang yang pengen berpartisipasi dalam acara Kumprang boleh banget. Silakan kalau Anda, kamu semua sahabat Kumprang punya ide tempat, target atau mungkin ide ngumpranginnya seperti apa. Yes. Boleh banget kasih tahu sama kita nih. Nah tuh ada di layar TV sobat-sobat Kumprang ada barcode yang bisa di-scan. Terus juga ada nomor WhatsApp yang bisa dihubungi dan juga ada Instagram kita @kumprang_rtv. Langsung di-follow aja. Nanti kalian juga bisa dapetin informasinya detail di situ ya. Betul sekali. Ya udah Kinos Gina pamit dulu ya. Jangan pernah lupa, jangan pernah ketinggalan. Tetap menyaksikan Kumprang, kumpulan prank di mana lagi kalau bukan di RTV Makin Cakep. Bye bye.